Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Bapak, Ibu, dan Sobat RSH TV sekalian. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Nah, kembali lagi bersama saya Amanda dalam 30 menit ke depan dalam acara Pose Podcast Kesehatan. Nah, memperingati Hari Kesehatan Jiwa yang diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Nah, hari ini kira-kira kita akan membahas podcast yang seperti apa nih? Nah, ini untuk para Sobat RSH TV kayaknya menarik nih ya. Jadi rame-rame saja untuk Sobat RSH TV dan Bapak Ibu sekalian untuk nonton RSH TV dan jangan lupa untuk subscribe dan nonton dan jangan lupa juga like ya. Karena hari ini podcast akan kita bahas dengan tema gangguan kesehatan mental yang menghantui generasi milenial. Saya yakin RSH TV penontonnya ini banyak nih generasi milenial. Jadi hari ini saya akan mendatangkan seseorang narasumber yang ahli di bidangnya. Kira-kira siapa nih? Ini dia, Dr. Agung Kadarman, spesialis kesehatan jiwa. Selamat pagi dokter. Selamat Gimana pagi, nih kabarnya? Kabarnya luar biasa, sehat. Yes. Oke, luar biasa sekali nih Sobat RSH TV. Dr. Agung Kadarman aja nih semangat sekali nih, jadi jangan harus kalah semangat, ya dok ya. Jangan kalah nih, ini pagi-pagi kayak gini udah semangat dibuka sama Dr. Agung ya. Oke, Dr. Agung, kita akan membahas nih dok tentang gangguan kesehatan mental yang menghantui generasi milenial. Tapi sebelumnya saya terima kasih ya dok karena dokter sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama, saya juga berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bisa join ya. Bisa join di sini ya. Oke, terima kasih sama-sama dokter. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh nih dok, nah ini pasti Sobat RSH TV juga pada kepo nih. Kira-kira sebenarnya apa sih dok gangguan? Sebenarnya mohon maaf ya dok. Kira-kira sebenarnya apa sih nih dok gangguan kesehatan mental? Kita bahas terlebih dahulu awalnya dulu ya. Kesehatan mental itu sebenarnya apa sih dok? Oh, gini mbak. Jadi kesehatan mental itu adalah kondisi seseorang yang terkait dengan aspek perasaan, aspek pikiran, emosi dan perilaku. Nah, di mana kondisi kesehatan mental ini orang yang mengalami orang itu akan bisa mengatasi stres, bisa mengelola emosi, bisa mengelola perilaku, kemudian bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan ini, dan itu juga akan menimbulkan kesejahteraan pada mereka ini. Kondisi orang yang sehat ya. Tuh. Oke dokter, tadi kan dokter sudah memberitahu nih kalau kesehatan mental itu apa aja. Nah kita bahas lebih lanjut nih dok. Apa saja sih dok masalah kesehatan mental itu khususnya nih di era milenial atau khususnya pada remaja? Oke, jadi karena tadi kita sudah tahu tentang kesehatan mental yang sehat itu yang sih, yang bagaimana seperti apa sih. Nah sekarang prinsip gangguan mental itu adalah adanya pola perilaku dan psikologis seseorang yang menonjol, yang bermakna, yang signifikan ya, dan itu menyebabkan distress, menyebabkan penderitaan. Setelah itu karena menyebabkan penderitaan dan ini akan menimbulkan disabilitas atau ketidakmampuan. Jadi selalu menimbulkan disabilitas dan atau ketidakmampuan tersebut ya. Kemudian pada masalah kesehatan pada remaja itu sangat luas, sangat banyak ya. Sangat banyak sekali dok. Kompleks permasalahannya. Kompleks permasalahannya itu. Nah, ini bisa misalnya ada gangguan identitas, bisa ada gangguan kecemasan, atau gangguan depresi juga sering muncul. Kemudian adanya gangguan pola makan, kadang tidak mau makan sama sekali atau kadang malah makannya tidak bisa dikontrol betul. Terlalu over. Itu gangguan juga ya dok ya? Gangguan juga. Kemudian ada gangguan perilaku, gangguan berkonsentrasi, dalam belajar pada remaja yang bersekolah ya. Kemudian adanya masalah sosial juga, dan
beberapa kasus sering ditemui penggunaan zat ya. Iya. Penggunaan zat itu misalnya entah itu alkohol atau zat-zat yang merugikan kesehatan. Betul. Dan kadang yang tidak sedikit itu gangguan karena penggunaan teknologi yang tidak tepat dan media sosial. Wow. Jadi itu Iya dok. akhir-akhir ini saya lihat kok cukup banyak ya. Iya dok. Oke nih Sobat Rasalah TV, ini yang sering kita hadapi sebenarnya ya. Betul. Karena para milenial atau khususnya para remaja nih, saya masih remaja ya dok hitungannya. Boleh. Boleh ya, Dok? Remaja. Iya. Anak-anak muda ini kan gemar sekali menggunakan gadget, media sosial seperti yang Betul. dokter tadi sudah katakan. Nah kira-kira apa sih dok? Apakah benar seperti saya ini yang rekanan dengan media sosial? Bahkan kalau bisa dikatakan saya ini punya semua media sosial dan saya gemar sekali menggunakan media sosial. Pasti para Sobat Rasalah TV juga seperti itu kan ya pasti ya. Nah kira-kira seperti saya ini yang sering menggunakan media sosial, sering membagikan sesuatu hal di sana, apakah ini disebut gangguan dok dalam tanda kutip? Oke, jadi penggunaan media sosial yang banyak itu kan sebenarnya tidak apa-apa juga ya. Iya. Asal penggunaan media sosial yang banyak itu tidak menimbulkan distress, tidak membuat jenengan jadi stres, dan juga tidak mengganggu kemampuan jenengan, tidak menimbulkan disabilitas kan tidak apa-apa. Betul, iya. Yang penting jenengan fungsinya masih baik, jenengan masih bisa bersosialisasi, sosialisasi fisik ya, Iya. masih bisa bekerja, masih bisa. Oke. Bisanya tuh kalau dulu misalnya petani sehari mencakul 1 hektar ya, ketika pakai medsos yang banyak sebenarnya masih tetap bisa mencakul 1 hektar. Jadi Oke. kinerjanya minimal sama. Kalau Iya. tidak kan bisa lebih meningkat. Oke. Jadi kan selama tidak menimbulkan distress, tidak menimbulkan disabilitas, kan masih wajar-wajar saja. Seperti itu. Meskipun banyak medsosnya Iya. loh ya. Oke, nah gitu nih Sobat Rasalah TV. Jadi para remaja nih jangan khawatir kalau misalnya kita punya media sosial yang banyak, kita menggunakan gadget secara terus-menerus. Jangan takut karena seperti apa ya, kita itu mungkin menggunakan pengguna gadget secara terus-menerus, tapi kita harus mengkontrol nih penggunaannya. Kemudian kita bisa dengan lingkungan yang baik seperti itu. Betul. Ya. Harus ada batas-batasnya ya. Iya, ada batas-batasnya. Banyak nggak apa-apa, tapi bisa membatasi dan masih bisa berperilaku yang seperti pada umumnya. Iya. Remaja dan prestasi juga otomatis masih ada. Ya, berperilaku baik gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, kita lanjut. Kenapa sih dok kok bisa ya terjadi masalah psikologis ini pada remaja? Nah, masalah psikologis pada remaja ini sering muncul karena memang pada usia remaja itu banyak masanya perubahan ya. Iya. Banyak perubahan terjadi di situ. Jadi bisa penyebabnya pada umumnya adalah permasalahan biologis, psikologis dan sosial, biopsikososial. Secara biologis, jadi pada masa remaja itu memang banyak terjadi perubahan hormon ya. Hormonnya ada perubahan, terus pada remaja itu mereka sering rasa ingin tahunya juga tinggi. Iya. Ini pada remaja yang umum ya. Iya. Kalau pada remaja yang dengan keterbatasan, dengan nyun sewu ini kecacatan, itu mereka pasti juga akan mengalami perubahan emosi Betul. yang luar biasa besar ya. Kemudian ini biologisnya ya. Secara psikologis mereka itu juga masih bingung untuk mencari identitas diri ya. Makanya perlu banyak mencontoh. Kalau contohnya baik ya akan mencontoh yang baik, tapi kalau yang dilihat contoh yang buruk pasti akan hal yang buruk juga, mencontoh hal yang buruk. Kemudian pada remaja ini kadang sering muncul stres di sekolah. Tuntutan di sekolah kan banyak ya. Iya. Apalagi sekarang pelajaran sekarang itu menurut saya kok sulit ya. Lebih sulit daripada Betul, saya. ya, Apakah dok, ya. kita sudah mengalami masa itu? Sudah lewat ya. Sudah lewat ya.
Kemudian juga pada remaja ini mereka kadang juga berpikir tentang masa depan juga loh. Wah, besok ini saya mau apa ya? Bisa jadi seperti apa ya? Iya. Nah, kemudian pada remaja yang dengan kepribadian tertentu itu juga kadang mempengaruhi untuk timbulnya gangguan jiwa. Kemudian secara sosial, ini kita melihat pada remaja itu jika ada konflik di rumah tangga ya, yang konflik memang orang tua, iya. tapi anak itu pasti akan terkena dampaknya. Iya, Kemudian pergaulan dengan teman sebaya. Iya. Dengan peer groupnya ya, kadang syarat untuk menjadi kelompoknya A itu harus A, B, C, D. Nah kadang Iya. dia pengen masuk itu tapi dia tidak bisa diterima dulu, kadang menimbulkan pada remaja tertentu kadang menimbulkan rasa ketidakpede. Kalau anak zaman sekarang bilangnya insecure, Dok. Wah, insecure. Iya. Bahasa gaulnya insecure ya. Iya. Kemudian adanya pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Pengalaman hidup yang tidak menyenangkan itu pasti akan mempengaruhi perilaku remaja juga nih. Oke, ternyata banyak sekali ya Dok permasalahan pada remaja ini ya. Betul. Ya, kalau boleh tahu nih Dok, kira-kira faktor apa saja sih Dok yang mempengaruhi kesehatan mental atau faktor yang menyebabkan ini seseorang lebih mudah terkena gangguan psikologis? Sebenarnya banyak faktor ya yang mempengaruhi ya. Iya. Coba kita singkirkan yang biologis dulu, kan semuanya tetap biologis, tetap berpengaruh ya. Iya, betul. Misalnya yang seperti yang tadi kita sampaikan, orang yang tidak tanpa disabilitas dengan orang yang dengan disabilitas pasti penyebab stresnya itu pasti berbeda ya. Itu contoh yang sederhana, tapi secara umum pada remaja itu ya karena masalah psikologis dan masalah sosial mereka ya, yang lebih dominan ya. Masalah psikologisnya yang seperti tadi, karena ini masa pertumbuhan, pasti adanya rasa ingin tahu yang banyak. Betul. Terus tuntutan dari orang tua, dari sekolah yang banyak. Kemudian adanya kecemasan, diterima enggak sih saya di tengah teman-teman saya. Kadang mereka mengeluhnya saya itu dibully, padahal kan dibully yang seperti apa sih, kadang kita kan belum tahu ya. Kadang kalau misalnya saya tidak diterima di kelompok A ya sudah, saya nggak usah bermain sama kelompok A, kan sudah harusnya enggak masalah. Nah itu yang sering terjadi ya permasalahannya sebenarnya Dok. Kalau di sekolah-sekolahan kan istilahnya kita geng-gengan. Betul. Jadi kalau saya nggak masuk ke geng A, apakah saya diterima di geng B juga? Padahal saya orangnya seperti ini, misalnya saya insecure, saya nggak secantik dia. Nah ini dia peran dari orang tua dan juga guru ya Dok ya. Betul, orang tua dan guru sangat membantu sekali. Jadi perlu dukungan dari orang tua, dari lingkungan ya, dari sekolah, guru BP mungkin ya, atau guru wali kelas, sangat membantu sekali hal seperti itu, terutama untuk mengarahkan pada remaja-remaja ini ya. Oke Dok, tadi faktor-faktornya sudah disebutkan. Nah, apakah ini Dok, faktor usia itu mempengaruhi juga Dok? Sangat mempengaruhi. Faktor usia itu sangat mempengaruhi orang itu mudah terjadi gangguan atau tidak ya. Betul. Pada orang yang anak muda ini yang masih rawan, masih aktif, kita kadang ditolak sedikit aja bisa jadi stres ya, bisa jadi gangguan. Itu usia itu sangat mempengaruhi, apalagi pada masa remaja ini banyak terjadi perubahan fisik ya. Iya. Saya kecil, dia besar, nanti yang kecil jadi tidak pede, nanti yang besar mungkin membuli yang kecil. Ya. Bisa jadi sebaliknya Dok ya. Betul. Terus pada remaja ini kan juga terjadi
perubahan sosial. Biasanya berteman dengan lingkungan yang kecil, sekarang mereka berteman dengan yang lebih besar itu, temannya jadi banyak. Dulu hanya di SD itu temannya ya sekitar, sekarang di SMP temannya lebih besar lagi. Kemudian remaja yang sedang sakit yang agak lama, pasti juga akan berpengaruh juga terhadap perkembangan psikologisnya. Kemudian ya itu geng-gengan itu, orang yang tidak cocok dengan geng A nanti kan sering disingkirkan, seperti itu juga sering terjadi ya. Oke dok, kira-kira ada nggak sih dok contoh-contoh permasalahannya yang sering terjadi di masa remaja pada gangguannya ini gitu? Kalau yang banyak ya sebenarnya, karena kalau yang sering yang konsultasi, kebanyakan itu karena merasa dibully. Oh, berarti banyak banget yang konsultasi sama dokter ini tentang pembulian. Bukan banyak sekali, ada. Oh ya, ada. Ada. Iya. Ya, mereka mengeluhnya itu selalu dibully. Iya. Tapi dibully yang bagaimana itu kita yang tidak tahu ya. Kalau kita menanyakan dibully itu yang seperti apa, kadang misalnya saya dengan jenengan tidak mau berteman dengan saya kan belum tentu menyakiti saya ya. Betul. Tapi saya merasa saya tuh dibully jenengan. Nah itu kan bukan dibully, dipukuli atau diapa, itu kadang enggak, kadang dibulinya itu ya jenengan tidak mau berteman dengan saya merasanya jenengan membuli saya, padahal kan tidak seperti itu. Jenengan belum tentu membuli saya kan? Hanya karena mungkin jenengan tidak klik dengan saya, jadi jenengan tidak mau berteman dengan saya, kan tidak berarti membuli. Dan pada remaja sekarang tuh seperti itu pun kadang merasa dibully. Ini yang pembulian ya. Iya betul. Ya, yang pembuliannya ya seperti yang kita hadapi biasanya ya seperti itu. Kemudian yang kedua yang sering itu gadget ya. Jadi seperti yang jenengan sampaikan tadi, punya gadgetnya dari A sampai Z punya semua, tapi kalau kinerja apa bagus kan juga tidak masalah. Tapi pada remaja ini banyak sekali mereka yang terpengaruh ya. Jadi gangguan tidur, gangguan belajar, ya karena yang main gadget aja, main game terus, kadang membuka situs-situs dewasa kan kadang sering muncul, mungkin tidak sengaja tapi terus terbuka terus. Kayak seperti iklan-iklan yang muncul ya dok ya. Jadi memang usia-usia para remaja dan mungkin masih anak-anak itu sangat disayangkan sekali ya kalau misalnya kita menggunakan gadget tapi tidak sewajarnya dan tidak sepatutnya. Seperti itu. Betul, sangat disayangkan sekali, padahal mereka itu kan pengganti kita ya. Iya, generasi milenial itu memang harus terus maju untuk bangsa Indonesia ya. Mereka harus yang menggantikan sosok-sosok kita ini. Iya. Kalau bisa kan lebih dari kita lah ya. Betul sekali. Kalau kita yang dulu hidup di zaman susah, mereka kan sekarang kan hidupnya zamannya sudah lebih modern, lebih enak, lebih banyak kemudahan, harusnya ya lebih hebat lagi harusnya melompati kita ya. Memang seperti itu harusnya. Nah ini pesan nih dari Dr. Agung ya, sobat RS sekalian. Jadi para bapak ibu yang ada di rumah yang mungkin memiliki putra putri, nah itu dijaga, kemudian kita asuh dengan sebaik-baiknya, kita gunakan gadget dengan sewajarnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti saja contohnya gangguan mental ya, yang di era gempuran milenial ini sebenarnya itu kasusnya banyak sekali, sangat ironis dan disayangkan sekali. Betul. Oke dok, untuk ciri-cirinya pada remaja yang jadi gangguan mental itu sebenarnya seperti apa dok? Cirinya juga bermacam-macam ya. Biasanya akan terjadi perubahan dalam perilaku ya. Perilakunya berubah, yang tadinya anak remaja itu dikasih tahu orang tua ya gampangnya nurut, sekarang berontak, itu kan perubahan perilakunya ada. Kemudian
perubahan pikirannya kan juga ada. Iya. Ada perubahan perilaku, perubahan pikiran, perubahan kinerja. Remaja itu bisanya kan pekerjaan mereka kan sekolah. Iya, Pasti belajar. Belajar tidak mau, prestasinya otomatis akan menurun ya. Betul. Kemudian banyak main terus hanya lupa makan. Betul. Lupa makan, lupa tidur. Gangguan tidur juga. Iya. Ya. Jadi gangguan tidur. Ya kalau bertemannya, kadang mereka bertemannya dengan orang-orang yang sudah main HP, main game online misalnya. Ya, misalnya. Itu kan kadang sampai larut malam. Bahkan betul. Ada juga sampai yang nggak pulang mungkin kali ini. Betul. Nah kalau itu kan mereka mudah sekali tadi bergaul dengan orang yang dalam tanda kutip yang tidak benar ya. Berarti misalnya, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Oh ya, ya, lingkungan sangat mempengaruhi, pasti. Lingkungan pasti sangat berpengaruh ya. Iya. Kemudian mereka kan juga sering, misalnya sebentar tidak buka HP sudah bingung sendiri. Iya. Sebentar harus buka gadget, Iya. harus buka HP. Bingung untuk pegangan kehidupan ini Iya. apa kalau nggak ada gadget juga. Padahal ya, tidak Dok, ya? dibuka aja nggak masalah, harus. Iya betul. Tapi mereka sepertinya harus jadi resah, jadi cemas kalau tidak membuka gadget, tidak membuka HP. Kemudian mereka akhirnya minat apa-apa kan juga tidak punya minat apa-apa. Akhirnya minatnya ya minatnya hanya itu. main HP, HP main aja, gadget iya. itu. Iya, yang pengalaman kita kan seperti itu Iya. kebanyakan. Bahaya sekali sebenarnya gadget ini ya, meresahkan ini dong. Harusnya meresahkan ya, jadi kita memang harus lebih berhati-hati dalam artian kita lebih mengawasi anak-anak kita yang bermain gadget ya. Meskipun saat ini sulit sekali kita mengawasi itu ya, karena kita juga tidak mengawasi terus 24 jam kayak CCTV berjalan kan juga enggak ya. Iya dokter, dia harus melek teknologi juga ini para orang tua ya dok ya. Kalau misalnya Harusnya iya. misalnya iya. anaknya handphonenya ada kunci segala macam kan zaman sekarang Betul. ya dok ya, orang tua juga Betul. harus bisa melek teknologi nih untuk mengawasi nih situs-situs yang sudah dibuka apa saja gitu Betul, kan ya. betul. Oke dok, untuk selanjutnya dampaknya nih dok, dampak dari gangguan kesehatan mental para remaja ini seperti apa dok? Dampaknya pasti ya, prestasinya menurun, Pasti ya dok. menimbulkan konflik. Ini yang jelas tuh karena Konflik mereka pada diri sendiri dan lingkungan tentu saja. lingkungan dan orang tua juga nah. Oke. Karena mereka masih pelajar, otomatis mereka akademisnya pasti turun. Betul. Terus kadang ada tekanan dari kelompoknya. Iya betul. Tekanan itu ya tadi geng A ya, kamu harus pakai baju yang ini juga. Iya, betul. Kamu harus ke apa? Kalau jajan harus jajan di tempat yang mahal, misalnya ya sekarang di betul. apa yang Di kafe-kafe. di kafe-kafe itu harus di sini. Kalau tidak di sini kamu keluar dari geng saya. tidak jadi anggota geng saya, kamu tidak selevel dengan geng saya, kan seperti itu. Kemudian mereka juga pengendalian emosinya jadi terganggu ya. Pengendalian emosi terganggu, otomatis hubungan dengan lingkungan dengan orang tua pasti terganggu. Iya. Kemudian kadang lama-kelamaan kan akan timbul konflik yang lebih besar ya. Betul dong. Yang konflik yang lebih besar ini yang harus kita hindari ya, karena itu sesuatu yang tidak menguntungkan dan pasti merugikan tuh kalau bisa ya sedini mungkin kita cegah. Tapi kalau sudah terlanjur ya bagaimana ya, kita harus konsultasi ya. Iya. Konsultasi ke yang Seseorang expert ya. Expert ya psikologi. Dia bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, bisa ke orang yang dituakan ya, rohaniwan tuh sangat membantu, ke guru. Iya. Tidak apa-apa kita konsultasi seperti itu ya. Oke dokter, padahal remaja ini kan kita saatnya untuk mencari jati diri ya dok ya. Jadi kita harus menggunakan waktu kita pada saat remaja itu waktu yang emas untuk
menggunakan sesuatu hal yang lebih bermakna untuk Betul. masa depan kita sendiri sebetulnya ya. Betul. Oke dok, untuk pertanyaan yang terakhir nih dok, ciri-ciri atau karakteristik remaja yang bermental sehat nih dok. Dari tadi kan kita sudah membahas mengenai sakit gangguan ya dok. iya, betul. Maka kita harus membuka pikiran kita yang lebih jernih lagi. Aduh, kayaknya remaja yang bermental sehat ini seperti apa? Karena tadi kita sudah membahas tentang gangguan mental ya dok ya. Betul. Yang ciri remaja yang bermental sehat itu ya biasanya bisa mengelola emosi. Ya. Mengelola emosi berarti bisa mengelola perilaku, terus punya hubungan sosial yang sehat. Betul sekali. Hubungan sosial yang sehat itu baik dengan lingkup yang kecil atau lingkup yang lebih besar dengan teman-teman Sebayanya. teman sebaya, peer group ya. Iya. Kemudian bisa mandiri dalam artian mandiri sebatas remaja mandiri ya, bukan mandiri seperti orang dewasa, bukan mandiri sebatas seusia remaja. Kemudian mereka juga mampu berpikir positif. Oke. Mampu berpikir positif, punya minat hobi yang positif pula. Betul sekali. Kemudian mereka juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan perubahan yang ada. Iya. Kemudian Bisa menerima ya dok ya. bisa menerima, bisa beradaptasi ya. Terus bisa menjaga tadi hubungan sosial ya. Iya. Itu sangat penting. Kalau mentalnya, menjaga kesehatan mental yang baik, otomatis bisa menjaga kesehatan fisik yang baik pula ya. Kemudian perilakunya juga ada perilaku yang positif ya. Iya. Memberikan dampak yang positif betul, pada diri sendiri dan lingkungan. Ya. Dan pikirannya kan juga pikiran yang positif, harapannya seperti itu ya. Oke, itu dia RSLH TV, Sobat RSLH TV. Kita sudah banyak sekali ya dok ya mendengarkan dari narasumber kita, Dr. Agung Kadarman, spesialis kesehatan jiwa, mengenai gangguan kesehatan mental yang menghantui generasi milenial. Nah ini dok, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya dan sudah join di RSLH TV, datang di podcast hari ini. Terima kasih Mbak. Oh ya, sebagai akhir kata, jika Bapak Ibu, rekan-rekan punya anak remaja yang tidak seperti biasanya, yang mengalami mungkin perilaku atau emosi yang tidak seperti biasanya atau yang menyimpang, silakan konsultasikan ke psikiater, psikolog, bahkan ke dokter gitu ya dok ya. Kalau psikiater nanti saya promosi diri saya, silakan konsultasi ke guru BK, ke psikolog atau ke psikiater juga. Tapi jangan ragu untuk berkonsultasi. Iya. Ya. Pesan-pesan untuk Sobat RSLH TV dan ini Bapak Ibu. Yang penting. Iya betul sekali. Bapak Ibu sekalian dan Sobat RSLH TV, ini dia pesan yang harus kita garis bawahi bagi yang memiliki putra putri yang akan melanjutkan era kebangsaan Indonesia ini ya, yang lebih baik lagi. Apabila putra putri Anda mengalami gangguan kesehatan atau perilaku yang menyimpang, mohon untuk segera dikonsultasikan dengan orang terdekat. Mungkin dari orang tua terlebih dahulu ya dok ya, kemudian dari guru, bahkan bisa sampai ke psikolog atau ke dokter spesialis seperti itu ya dok ya. Oke, itu dia Sobat RSLH TV podcast kesehatan hari ini. Semoga podcast hari ini kita bisa mendapatkan wawasan dan juga kita bisa ambil dari segi positifnya. Jangan lupa untuk selalu support channel RSLH TV dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan like dulu dok, jangan lupa untuk like ya. Oke, terima kasih. Saya Amanda pamit dan Dr. Agung pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di podcast kesehatan di episode selanjutnya. Salam selanjutnya. sehat jiwa.